Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Oke, kita lanjut ke video yang keempat untuk hari ini ya. Nah, kita akan bahas untuk saham-saham konstruksi dan untuk saham properti, karena masih menarik untuk diperhatikan minggu depan. Nah, yang pertama kita akan lihat saham WSKT. WSKT di penutupan hari Jumat kemarin menguat 3,67%. Nah, dia masih bertahan di atas MA 50 ini. Salah satu indikasi yang masih bagus. Semoga dia bisa menembus MA 100 di harga 580. Nah, jika teman-teman besok di minggu depan boleh diperhatikan apakah saham WSKT ini berhasil melewati harga high di tanggal 2 Juni, yaitu di harga 575, atau berarti menyentuh MA 100 di 580. Nah, kalau saya lebih prefer tunggu dia breakout di 580 dulu. Ini akan lebih bagus. Nah, yang udah spek buy di trading plan sebelumnya yang waktu itu sudah saya share di tanggal 30, kan dia breakout top box. Nah, teman-teman yang udah ambil posisi di harga 555 berarti di tanggal 31 masih bisa hold, dan di sini sudah terlihat kuat, terlihat nih di harga 545 adalah support yang cukup kuat, 545. Nah, untuk nextnya, untuk trading plan berikutnya adalah di harga 580 atau di atasnya. Kalau saya lebih prefer untuk 585 untuk buy higher, sell higher, dan target 570 ini kan sudah tercapai. Ini kita hapus dulu ya. Ini adalah trading plan tanggal 31 kemarin, sudah tercapai. Target berikutnya adalah di 605 dan 640. Nah, yang sudah beli boleh stop lossnya masih boleh pakai 535 atau di 530 boleh, atau kalau mau dinaikkan lagi di bawahnya 545 atau di 540 juga boleh. Untuk saya buatkan aja TS kalau yang udah masuk di tanggal 30 atau 31. Oke. TS atau sama dengan 540. Nah, untuk yang sudah masuk boleh pakai trailing stop 540. Targetnya di 605 dan 640 ya. Ini masih boleh sangat diperhatikan untuk WSKT. Oke, kita lanjutkan ke saham yang berikutnya, yaitu Wika. Wika sayangnya juga kurang bergerak, belum maksimal, justru malah kembali ke dalam box ya. Kembali ke dalam box, masih boleh diperhatikan dengan trading plan yang sama ya. Oke, dengan trading plan yang sama, jika dia berhasil menembus 975 boleh, atau kalau pakai high di tanggal 2 Juni itu terlalu tinggi, atau kalau misalkan mau spek buy pakai 965 berarti 970 atau 975 masih oke untuk ambil posisi, jika dengan catatan dia berhasil bertahan di atas 965 ya, close di atas 965, atau ini 965 itu adalah sekarang itu dia adalah MA50 nya. Nah, kalau dia bisa bertahan di atas MA50 akan lebih bagus. Targetnya masih sama di 1030, 1110 dan 1135. Stop lossnya masih di 930 untuk Wika. Lalu kita ke yang berikutnya ya, karena Wika masih bergerak di situ aja, justru malah dia ada koreksi kemarin di hari Kamisnya, ada koreksi 1%, lalu hari ini juga masih bertahan di harga sekitar harga itu.
masih boleh diperhatikan, apalagi kalau dia berhasil menembus MA 50 nya ya. Bisa ambil di 970 atau 975 selama di atas 965. Oke, lanjut ke saham berikutnya yaitu ADI. Nah, ADI hari ini, hari Jumat kemarin menguat 0,69%, tapi masih belum berhasil breakout top box ya. Dia close di harga 730 ya, harga sama dengan top box sebelumnya. Nah, kalau mau ambil posisi boleh ambil di harga 740 atau 745. Saya tambahkan di sini, saya edit 745. Untuk targetnya masih sama 770, 825 dan 935. Ini untuk saham-saham konstruksi masih boleh diperhatikan ya, karena sudah mulai menyentuh area-area 50, MA 50. Kalau berhasil bertahan di atasnya dan lanjut, kemungkinan besar dia akan coba tembus MA 100 nya. Nah, kalau udah tembus MA 100, kemungkinan dia balik arah menuju utara, kansnya akan lebih besar seperti itu. Oke, lanjut ke saham MDLN. Nah, MDLN kemarin persis dekat penutupan bursa di hari Jumat kemarin ini menguat sempat mencapai 15% seingat saya, atau 14% sekian, dan berhasil close di harga 97. Nah, memang ini sudah saya trading plan kan sebelumnya waktu itu, kalau bisa close di atas 91 ini akan lebih bagus. Nah, minggu depan ini boleh sangat diperhatikan saham ini, mengingat saham ini juga sudah turun jauh dan berusaha untuk menembus area ini sudah mulai dari bulan Januari ya, mencoba gagal, coba lagi gagal, mau coba lagi. Nah, di bulan Mei ini sepertinya mudah-mudahan dia berhasil close, minimal dia bisa close di atas harga 100, itu sudah sangat baik. Mengingat juga ini MA 50 nya sudah mau cross dengan MA 100. MA 50, MA 100 harganya sama di harga 81. Ini boleh sangat diperhatikan untuk MDLN. Oke, kita buatkan trading plan ya untuk MDLN. Untuk MDLN kita boleh, sebentar saya buatkan ini dulu. Sorry. Untuk MDLN bisa ambil posisi besok di minggu depan, perdagangan minggu depan di atas 97, atau bisa ambil posisi di 98 ya, 98. Lalu targetnya di berapa? Target 100 itu paling dekat, tapi cuma 2 tick ya, saya lewatin aja dengan asumsi kalau misalkan dia berhasil close di atas 100, itu akan sangat bagus, yaitu target berikutnya adalah di 109, lalu di 117, lalu di jauh banget, 117 dulu deh, yang lain itu buat next berikutnya, apakah dia sampai ke 117 dulu. Oke. Nah, untuk stop loss, nah ini kita boleh pakai area di area ini 86, 85 atau 84. Kita pakai 84 aja. Kalau misalkan dia turun ke 84, kita keluar dulu. Nah, ini untuk trading plan MDLN. Sangat boleh diperhatikan, karena mengingat harga 100 ini sepertinya harga keramat untuk MDLN. Kalau dia bisa tembus dan bisa bertahan di atasnya, mudah-mudahan dia akan lanjut ke utara, ya kan. Oke, kita lanjutkan ke saham berikutnya yaitu LPCK. Ini juga kan udah berapa kali saya bahas ya, sempat naik, kena target, dia turun lagi. Nah, apakah bisa ke target 1400 lagi? Harapannya kalau dia bisa close di atas 1410 itu akan sangat bagus. Seperti itu.
targetnya juga masih sama ya. Targetnya dia mau mengulangi targetnya lagi. Kita buatkan trading plan-nya aja, karena waktu itu saya nggak buatkan trading plan-nya, saya hanya berdasarkan support resistannya aja. Sekarang kita buatkan trading plan-nya supaya kita bisa tracking nih untuk saham-saham yang kita pantau di video-video saya, seperti itu. Untuk buy itu saya sarankan di atas stop box, apalagi kalau dia bisa close di atas stop box. Ini akan lebih bagus, berarti di harga 1360. Jadi 1360. Targetnya sama 1410. Lalu 1450 dan 1555 ya. Untuk stop lossnya kita bisa pakai MA50 nya 1255, berarti kita pakai 1250. Ini untuk LPJK. Jadi boleh dipantau untuk saham-saham konstruksi dan juga saham-saham properti. Selanjutnya kita akan lihat DFAM. Nah, DFAM ini sudah 2 hari memang hot sekali, dia 2 hari. Nah, apakah dia bisa lanjut di hari ketiga? Nah, sebaiknya kalau misalkan dia masih lanjut di hari ketiga atau bisa close sampai dengan arah di hari ketiga, sebaiknya keluar dulu demi keamanan teman-teman juga. Takutnya dia ada guyuran lagi, turun lagi. Nah, kalau misalkan dia ternyata di minggu depan nggak naik, dia justru malah turun. Nah, kalau misalkan turun, kita tunggu aja di harga 448 atau di harga 468. Nah, ini sengaja nggak saya buatkan trading plan-nya karena memang sudah sangat tinggi karena sudah 2 kali arah dalam 2 hari. Nah, tapi kalau teman-teman mau ikut masuk sekiranya besok dia masih melanjutkan arah yang ketiga, sebaiknya bisa jual di perdagangan hari itu juga. Nah, tapi kalau misalkan minggu depan ternyata dia nggak lanjut, dia malah turun, kita tunggu aja apakah dia tembus area atau harga 468 atau enggak. Kalau tembus 468, sebaiknya kita tunggu dulu, atau dia akan bergerak sideways dulu. Nah, itu kita akan masih boleh sangat diperhatikan. Tapi kalau misalkan besok dia masih lanjut bahkan arah, saran saya untuk take profit aja dulu. Ini masih ada potensi 33% untuk sampai target 780-nya. Nah, kalau misalnya nggak cuma di 24, mungkin di bawahnya, nanti teman-teman bisa hitung sendiri 24%-nya kira-kira berapa untuk DFAM. Ini boleh diperhatikan juga karena saham-saham properti sepertinya sudah sangat menggeliat beberapa minggu ini, 2 minggu ini ya. Oke. Lanjut yang berikutnya yaitu KPIG. Nah, ini MNC lagi nih. MNC juga boleh sangat-sangat diperhatikan untuk saham MNC besok nih di minggu depan. Sepertinya lagu-lagu MNC akan berkibar lagi nih di grup-grup Telegram teman-teman semua, atau di grup-grup WA atau grup-grup yang lain. Nah, KPIG menariknya adalah dia close di atas MA100. Dia menguat di penutupan Jumat kemarin yaitu 6,59%. Apakah akan berlanjut atau tidak masih boleh sangat diperhatikan untuk, saya katakan, untuk saham-saham properti ini. Nah, ini juga KPIG udah saya trading plan-nya jalan ya. Buy di 92, ini di hari Kamis kemarin 92 sampai dengan 95, ternyata dia tembus ke 97. Nah, berarti
Untuk trading plan berikutnya adalah teman-teman bisa ambil posisi di harga 97. Targetnya masih sama, yaitu di 101, 110 dan 119. Untuk stop lossnya belum saya rubah, masih pakai 86. Ini masih boleh sangat diperhatikan. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu Pewon. Nah, Pewon juga sudah mulai dia rebound atau mantul-mantul nih di area EMA 100 ya. Tembus nggak jadi, mantul-mantul. Nah, ini ada indikasi bagus dia masih ditahan, dan kemarin close confirm juga masih di atas MA 50. Apakah dia akan lanjut atau enggak? Nah, ini boleh diperhatikan juga. Dia close persis di ini ada harga yang cukup kuat juga di 515, bisa dilihat di sini juga 515 coba tembus, nggak tembus. Nah, kalau misalkan besok Pewon bisa close di atas 155, nah ini 120 juga masih ada resisten juga nih, terlihat ya. 155 masih ditahan, maaf, 515 masih ditahan, 520 nya juga terlihat juga masih ada area harga yang ditahan di situ. Nah, baiknya gimana? Baiknya kita tunggu dia breakout aja 525 nya, berarti bisa ambil posisi di 530. Nah, target berikutnya adalah kalau dia bisa close di 530, bisa target di 560, dan target berikutnya adalah di 580. Seperti itu. Untuk stop loss kita bisa pakai EMA 100 nya, ini terlihat kuat, atau takut kena kejual, boleh pakai yang paling bawah, area yang paling kuat, boleh pakai di 940, satu tick di bawahnya di 9485. Oke, kita buatkan trading plan-nya untuk Pakuwon. Untuk buy 530, target 560, lalu target berikutnya adalah 580. Stop loss kita pakai 485. Ini untuk Pakuwon, masih boleh diperhatikan. Next, kita ke saham yang terakhir untuk saham-saham konstruksi dan properti. Nah, ini Asri juga ada kita bahas dari kemarin, masih sangat dipantau apakah dia bisa close atau confirm di 174. Ini masih boleh diperhatikan pergerakannya, mengingat MA 50 nya sudah mulai mengarah ke atas. Apalagi kalau berhasil crossing dengan MA 100, ini akan jauh lebih baik ya. Untuk buy, karena ini sudah mencapai di harga 171, teman-teman sebetulnya udah bisa ambil posisi nih kemarin. Nah, hari Jumat kemarin. Nah, kalau misalkan yang mau nunggu di atas 174 atau di harga 174, itu akan lebih bagus. Nah, targetnya masih sama, yaitu 180, 188 dan 196. Dan untuk stop lossnya adalah di 158. Ini boleh masih diperhatikan ya, karena 173 ini adalah bisa dibilang area harga 173 ini adalah harga keramat yang sangat sulit ditembus sama Asri. Jadi teman-teman, mungkin untuk Asri adalah saham yang terakhir untuk video ini. Jadi stay tune terus untuk video-video selanjutnya, yaitu saham-saham yang masih bisa dan atau masih berpotensi naik di perdagangan minggu depan sebagai watchlist, dan juga kita buatkan trading plan-nya sekalian biar teman-teman lebih mudah teman-teman kira-kira beli di harga berapa atau jual di harga berapa biar nggak bingung. Nah, buat yang teman-teman baru bergabung atau baru nonton video-video dari channel saya, selamat bergabung. Jangan lupa aktifkan subscribe dan juga aktifkan loncengnya supaya dapat video-video terupdate dari saya. Dan juga jika teman-teman mau bergabung di
grup Telegram sudah saya sematkan linknya di deskripsi. Di situ juga saya share untuk screenshot trading plan yang udah kita buat sebelumnya, mana yang jalan, mana yang bisa diperhatikan di perdagangan, di jam perdagangan. Jadi jangan lupa share juga video-video dari saya, dan juga jangan lupa untuk join di grup Telegram supaya kita bisa berkembang bersama, cuan bersama, untung bersama, bahagia bersama. Oke, mungkin segitu dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.